Iklan yang sebelumnya Yuki dan lainnya buat kini menjadi viral. Bahkan jumlah penonton mencapai 2 juta view hanya dalam hitungan menit. Meskipun iklan itu ditujukan untuk anak SMA, tapi cara penyampaian dalam iklan itu menjangkau semua orang. Bahkan sosial media Yuki dipenuhi mention orang-orang yang membicarakan iklan itu. Setelah Yuri mencium Yuki sebelumnya, di ceritanya akhirnya kutukan Bunnyman pun hancur dan iklan berakhir begitu saja. Itu membuat para penonton tak sabar menantikan lanjutannya. Bahkan tim sudah bersiap untuk membuat iklan yang kedua. Pada akhirnya identitas Yuki tak diperlihatkan, tapi Yuki juga tak peduli soal itu. Juga senyuman Yuri di sana mencuri perhatian semua orang dan penawaran mulai berdatangan ke Yuri. Tapi Yuri dengan tenang berkata ia tak akan menerima satupun tawaran itu. Juga pesanan dari sepatu yang bekerja sama dengan Yuki bekerja dengan baik. Yuki dan lainnya juga dapat sepatu terbaru dari perusahaan itu, di mana dalam kontrak kerja mereka akan mendapatkan sepasang sepatu baru setiap 6 bulan sekali. Dan saat ini Yuki sedang bersama Fujishiro Sensei, di mana Fujishiro Sensei memarahi Yuki yang lagi-lagi membuat kegaduhan. Padahal Yuki tak melakukan apapun. Bahkan sekolah menerima banyak sekali pertanyaan, di mana Yuki berkata ia akan memberikan t-shirt dan hoodie sebagai bentuk permintaan maaf ke Fujishiro Sensei. Fujishiro Sensei berkata setidaknya berikan ia ukuran yang bebas, jadi bisa ia jual kembali nanti. Karena sebentar lagi musim panas akan segera tiba, dan saat ini Fujishiro Sensei sedang mengatasi agar liburan musim panasnya tak terganggu. Sedangkan Yuki sudah memutuskan untuk fokus belajar. Fujishiro Sensei lagi-lagi menekankan agar Yuki tak membuat masalah selama liburan musim panas, karena Fujishiro Sensei juga tak ingin datang ke sekolah selama liburan nanti. Tentu Yuki berkata semuanya tak akan jadi masalah. Bahkan Yuki bisa membicarakan langsung ke kepala sekolah secara langsung soal cuti berbayar. Fujishiro Sensei merasa senang, apalagi itu sangat membantu untuk guru-guru yang lain. Yuki heran, bukankah bulan lalu Fujishiro Sensei sudah mengambil cuti? Apakah itu kematian yang palsu? Tapi Fujishiro Sensei beralasan ia punya 8 nenek dan semacamnya. Intinya Fujishiro Sensei berharap Yuki tak membuat masalah selama liburan. Namun Yuki beralasan ia tak pernah membuat masalah, hanya saja ia selalu terjebak ke dalam suatu masalah. Fujishiro Sensei sangat paham soal itu. Makanya ia berharap Yuki tak membuat masalah lagi, karena Fujishiro Sensei benar-benar kelelahan. Bahkan para guru bersikap baik ke Fujishiro Sensei karena Yuki yang selalu merepotkan Fujishiro Sensei. Fujishiro Sensei berharap agar Yuki lebih berhati-hati, jangan sampai terjadi kecelakaan atau jangan ada gadis yang bertingkah aneh setelah liburan musim panas selesai. Dan jika Yuki melakukan itu, ingat untuk selalu gunakan kondom. Setelah memberi semua peringatan, Fujishiro Sensei pun pergi meninggalkan kelas. Miki, teman sebangku Yuki, bertanya ke Yuki apa yang Yuki lakukan selama ini karena tampak terburu-buru. Yuki berkata ia hanya menyelesaikan tugas rumahnya saja, di mana Yuki menunjukkan tugas yang telah ia kerjakan ke Miki. Miki kaget padahal liburan saja belum dimulai dan tak menyangka Yuki benar-benar sudah menyelesaikan semua tugas rumah. Menurut Yuki, selama liburan tugas yang diberikan meskipun banyak tapi biasanya selalu sama setiap tahunnya. Karena itulah Yuki bisa mengerjakannya dengan cepat. Koki datang bertanya apakah selama liburan nanti Yuki sibuk. Yuki yang mengaku sebagai introvert, penyendiri yang pemalu, berkata tentu saja ia tak sibuk. Sedangkan Koki heran kenapa Yuki tampak tersinggung seperti itu. Yuki berkata dulu waktu liburan musim panas ia hanya tinggal di rumah sakit, jadi ia terbiasa menyendiri. Juga Yuki tak punya rencana apapun juga. Koki berkata ia sudah tak sabar menantikan liburan musim panas dan mengajak Yuki bermain bersama, di mana Koki dan lainnya berencana pergi ke pantai nanti. Mendengar itu membuat Yuki teringat ia pernah pergi ke pantai bersama Shiori. Shiori datang dan berkata kalau kali ini mereka tak berencana untuk pergi memancing lagi. Mereka pergi untuk bersenang-senang dan berenang. Yuki sendiri tak punya kenangan soal liburan di pantai. Bahkan Hinagi juga memohon agar Yuki bisa ikut bersama mereka. Yuki pun mengerti dan akan mencoba untuk pergi ke pantai juga. Cerita beralih ke waktu yang berbeda, di mana Hinagi datang meminta saran ke Yuki. Hinagi berencana untuk memulai kerja paruh waktu karena ingin mengalami sesuatu yang berbeda. Sama seperti Yuki, Hinagi bertanya bagaimana dengan supermarket atau kafe. Tapi menurut Yuki, itu tampak sangat sulit. Yuki menjelaskan kalau saat ini pekerjaan melayani seperti itu menjadi lebih kompleks. Bahkan pembayarannya saja saat ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa cash, bisa kredit atau digital, yang membuat pekerjaannya semakin menyulitkan. Bekerja paruh waktu selama musim panas tak akan membuat Hinagi mengalami kemajuan. Hinagi pun baru memahami itu dan tak kepikiran sama sekali. Tak menyangka menjadi kasir itu pekerjaan yang berat.
Hinagi bertanya kalau begitu kerjaan apa yang tepat untuk Hinagi lakukan, di mana Hinagi tampak bersemangat tak sabar saran dari Yuki. Yuki menyarankan pekerjaan yang aneh seperti bergabung ke MLM, menjadi resellers produk aneh, atau bekerja di tempat scam atau semacamnya. Tentu membuat Hinagi kebingungan. Yuki berkata untuk tenang saja. Yuki memberikan mantra 3 jari, di mana ibu jari berarti keberanian, jari telunjuk berarti harapan, dan jari tengah berarti toilet. Artinya jika Hinagi kesulitan dan harus pergi ke toilet, Hinagi harus memberanikan diri untuk pergi keluar kelas, di mana di sana ada harapan Hinagi bisa sampai ke toilet. Hinagi menjadi kesal apa yang Yuki sedang bicarakan. Yuki menyadari dirinya menjadi ngelantur dan berkata 3 jari lainnya, yaitu ibu jari artinya menculik, jari telunjuk artinya mengancam. Tapi Hinagi langsung memarahi Yuki karena ide anehnya muncul lagi. Yuki pun bertanya apakah Hinagi masih senang membaca buku, dan Hinagi membenarkannya. Bahkan ia bermimpi bisa bekerja di toko buku. Yuki teringat kalau Hinagi berkata ia hanya mencari pengalaman, bukan berarti butuh uang atau semacamnya. Hinagi mengiyakannya dan bertanya apakah Yuki terpikirkan sesuatu. Yuki berkata untuk serahkan saja padanya, dan kerjaan ini sangat cocok untuk Hinagi, hanya masalah motivasi saja. Tapi Hinagi tak mengerti apakah ada pekerjaan yang semacam itu. Yuki berkata kalau ini bukanlah kerja paruh waktu, tapi menjadi penulis web novel. Hinagi tentu kaget, memang benar ia senang membaca buku, tapi ia tak pernah menulis novel sebelumnya. Yuki meyakinkan kalau semua orang punya garis awalnya masing-masing, dan hal pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari tren apa saat ini. Yuki meminta Hinagi untuk membaca novel apa saja yang sedang populer saat ini. Hinagi kembali bertanya apakah Yuki benar-benar ingin membuat Hinagi menulis novel. Yuki meyakinkan setidaknya Hinagi bisa mencobanya dulu. Hinagi tak akan dapat pengalaman jika tak berani mencoba. Hinagi teryakinkan dan merasa itu cukup menarik dan akan mencobanya nanti. Sepulang sekolah, sehari sebelum liburan musim panas dimulai, Yuki dan lainnya sedang berkumpul mengerjakan tugas rumah, di mana Miki atau Mineta sang Gyaru meminta jawaban dari Yuki, tapi Yuki tak memberikannya. Miki bertanya apakah Yuki jangan-jangan meminta uang hanya untuk hal semacam ini. Yuki berkata kalau ia bukanlah Yuki yang dulu dan sudah belajar menghadapi gadis seperti Miki, di mana Yuki tiba-tiba saja berkata ia akan memberikan jawabannya kalau Miki menunjukkan celana dalamnya, yang membuat Miki sangat kaget. Semua orang di kelas menjadi heboh mendengar perkataan Yuki, sedangkan Miki berkata kalau ia hari ini menggunakan halaman favoritnya dan tak masalah jika hanya mengintip sedikit. Ini semua demi liburan musim panas yang damai. Koki di sana berkata ke Mineta untuk jangan anggap serius perkataan Yuki, sedangkan Hinagi dan Shiori bingung kerasukan apa Yuki. Yuki mencoba menjelaskan dan meminta semua orang untuk tetap tenang, di mana Yuki menjelaskan agar ia tak dihianati para gadis, terutama seorang Gyaru. Yuki harus menghajarnya terlebih dahulu. Sedikit penjelasan di sini Yuki menggunakan istilah punch atau pukulan dalam bahasa Inggris, sedangkan Yuki salah menangkap kata yang dimaksud dan mengira yang dimaksud itu pantsu atau celana dalam. Namun semua orang di sana menjelaskan pasti maksud Yuki itu memulai duluan, yaitu primitive punch, bukan punch. Yuki menjadi bingung apakah ia bersalah karena dari apa yang ia dengar dari kakaknya, ia mengatakan karena Yuki selalu sial jika berkaitan dengan wanita. Jadi jika seorang Gyaru menggoda Yuki, maka Yuki harus menghajarnya duluan, di mana Yuri berkata preventive punch, dan Yuki yakin kalau ia pasti salah dengar perkataan kakaknya. Juga Yuki tak ingin melihat celana dalamnya Miki juga. Dan ketika Yuki pulang ke rumah, ibunya sudah menunggu Yuki di ruang tamu dengan wajah yang tampak serius. Suasana juga tampak berat dan Yuki bingung apakah ia melakukan kesalahan. Yuki mencoba mengingat tapi tak ada hal yang semacam itu. Oka berkata ia ingin membicarakan sesuatu ke Yuki, dan Yuki bertanya ada apa, di mana Oka mengeluarkan selebaran dan menunjukkan ke Yuki. Oka menjelaskan ia mendapatkan semacam travel dan mengajak mereka bertiga untuk liburan bersama. Tentu Yuki kesal karena tampak seperti pembicaraan yang benar-benar serius. Ternyata hanya masalah kecil seperti ini. Tentu bagi Oka ini sangat serius karena ini pertama kalinya mereka memutuskan pergi berlibur bersama. Juga mereka tak pernah liburan keluarga sebelumnya. Oka mengajak Yuki untuk pergi ke pemandian air panas dan pergi selama 3 hari 2 malam, dan Yuki merasa itu ide yang sangat bagus. Oka tak menyangka Yuki langsung setuju begitu saja dan berharap kalau Yuki tak membatalkannya, karena ini benar-benar membuat Oka merasa sangat senang. Yuki bisa melihat Oka yang menangis bahagia, apalagi mereka tak pernah berlibur seperti ini sebelumnya. Yuki selalu menolak ide semacam ini karena merasa ia akan merusak kesenangan ibu dan kakaknya saja. Yuki tak ingin membuat mereka tak nyaman, jadi setiap ada ide semacam ini Yuki memutuskan untuk tinggal
tinggal di rumah. Tapi itu hanyalah masa lalu, dan sekarang Yuki mencoba menjadi lebih dekat dengan ibu dan kakaknya. Tapi jika mereka mengundang Yuki untuk liburan bersama, Yuki tentu saja langsung menerimanya, dan bisa saja ini menjadi permulaannya bagus untuk Yuki sendiri. Yuki tanpa sadar berkata kalau ia sangat menantikan liburan mereka, dan Oka langsung memeluk Yuki dengan erat. Dan sekarang beralih ke sudut pandang Oka, di mana Oka tak menyangka anaknya Yuki menerima ajakannya, dan merasa senang ia memberanikan diri mengajak Yuki pergi liburan bersama. Oka mengira kalau Yuki pasti akan menolaknya lagi, dan bingung apa yang membuat anaknya itu berubah pikiran. Tapi untuk sekarang Oka akan menikmati kesenangan dan tak sabar menantikan liburan mereka layaknya seorang anak kecil. Memang benar keluarga mereka tak sekalipun liburan bersama, karena Yuki selalu menolak ajakan Oka. Meskipun Oka bertanya, Yuki tak pernah mau memberikan alasannya. Mungkin saja itu sangat sensitif bagi Yuki, dan itu kesalahannya Oka mengapa bisa menjadi seperti itu, karena Oka tak pernah mencintai anaknya dengan benar, dan karena itulah Yuki merasa kalau dirinya lah yang bersalah. Apalagi anaknya selalu saja sial jika berkaitan dengan wanita dan selalu terluka. Sudah 16 tahun sejak Yuki terlahir, namun hubungan ibu dan anak ini begitu rumit dan tak kunjung membaik. Oka sendiri tak tahu sampai kapan ia bisa bersama anaknya, dan sekarang Oka bisa melihat harapan di mana mereka benar-benar bisa menjadi keluarga seutuhnya. Oka sadar ini akan menjadi perjuangan yang sangat sulit, tapi Oka harus berjuang untuk mengganti waktu 16 tahun yang hilang itu. Oka mencoba memulainya dari awal dan sudah setengah jalan berjalan. Oka sadar ia tak punya banyak waktu lagi, baik sebagai keluarga maupun sebagai ibu. Oka sadar ia tak bisa menghabiskan 6 tahun lagi, karena Oka sadar di waktu itu Yuki pasti sudah tak bersama Oka lagi. Karena itulah yang bisa Oka lakukan adalah memberi cintanya sebanyak-banyaknya ke Yuki. Hari demi hari Oka memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya ke Yuki yang tak pernah ia dapatkan selama 16 tahun terakhir, baik itu kasih sayang sebagai keluarga, sebagai orang tua, bahkan kasih sayang sebagai seseorang yang Yuki sukai dalam artian romantisme. Oka tak peduli mau datang dari mana cinta itu berasal. Cinta dalam bentuk apapun tak masalah, asalkan ia bisa memenuhi Yuki dengan rasa kasih sayang itu, karena Oka tak ingin kembali menyesal seperti dulu. Dan sekarang kita beralih ke cerita lain, di mana saat ini sedang musim panas, dan di Jepang setiap paginya radio akan memutar musik senam. Sedangkan Yuki membeli kaset musik senam, jadi Yuki bisa senam kapanpun yang ia inginkan. Yuki sadar sebagai seorang anak SMA, ia tak perlu melakukan hal semacam itu. Tapi Yuki sudah berjanji akan melakukan senam selama liburan musim panas. Setelah bangun di pagi hari, Yuki sudah melakukan versi ketiga dari senam yang ia tahu, karena badannya tampak sangat kaku. Yuki berkata kalau hari ini sangat cerah, tapi seseorang bertanya mengapa Yuki bersikap aneh seperti itu. Itu karena bagi Yuki, ia dan orang yang bersamanya merupakan rival. Tapi orang itu membantah perkataan Yuki, di mana saat ini Yuki sedang bersama Sanjoji Sensei. Yuki bertanya ke Sanjoji Sensei apa ada yang bisa ia bantu, tapi Sanjoji Sensei berkata ini bukan di sekolah, jadi tak perlu bersikap seperti itu. Juga Sanjoji Sensei kesini bukan untuk memarahi Yuki atau semacamnya. Sanjoji Sensei tampak menggunakan pakaian casual dibandingkan biasanya di pagi hari, di mana tiba-tiba saja Yuki dihubungi oleh Sanjoji Sensei untuk pergi ke stasiun. Yuki sempat panik mengapa Sanjoji Sensei tiba-tiba memintanya untuk bertemu. Tapi saat ini ekspresi Sanjoji Sensei tampak tenang dan tatapannya tak tajam seperti biasanya. Sanjoji Sensei berkata kalau sulit berbicara di tempat seperti ini. Sanjoji Sensei pun mengajak Yuki pergi ke rumahnya, yang membuat Yuki sedikit kaget. Di mana ketika Yuki sampai di rumahnya Sanjoji Sensei, ia dibuat kaget karena betapa besarnya rumah Sanjoji Sensei. Menurut Sanjoji Sensei, keluarganya sudah bekerja sebagai guru, baik itu ayahnya, ibunya, bahkan paman dan tantenya merupakan seorang guru. Tapi Yuki tak perlu tegang seperti itu. Ketika Yuki masuk ke dalam, di sana ada seekor anjing Golden Retriever menyambut mereka semua. Sanjoji Sensei tak menyangka anjingnya bernama Inukichi itu bersikap baik dengan orang baru. Sedangkan Yuki heran dengan penamaan aneh Sanjoji Sensei. Yuki sempat berpikir untuk memelihara anjing juga, tapi melihat kesibukan ibunya dan kakaknya yang tak begitu peduli, merasa bukan ide yang baik. Sanjoji Sensei pun membawa Yuki ke kamarnya. Sanjoji Sensei datang dan membawa minuman dan bertanya apakah Yuki senang makanan yang manis, dan Yuki mengiyakannya. Melihat reaksi seperti itu membuat Sanjoji Sensei tertawa karena terlihat seperti seorang gadis. Sanjoji Sensei pun mengeluarkan album foto lamanya dan menunjukkan Sanjoji Sensei versi yang lebih muda sembari bertanya apakah Yuki mengingat dirinya. Yuki merasa tak asing dengan Sanjoji Sensei, tapi ia masih tak bisa mengingat apapun. Di mana Sanjoji Sensei berkata kalau mereka sudah bertemu ketika SD dulu. Yuki kaget dan tak menyangka kalau dulu ia pernah berjanji ke Sanjoji Sensei untuk menikah dengannya. Tapi bukan itu maksud Sanjoji Sensei, dan meminta Yuki berhenti menggodanya. Tapi meskipun begitu, ketika Sanjoji Sensei menyebut masa SD, Yuki tak sekalipun mengingat apapun di masa itu. Mungkin saja karena begitu terbiasa menghadapi masalah, Yuki tanpa sadar sudah
sudah melupakan kejadian itu karena mungkin saja itu pengalaman yang sangat menyakitkan. Yuki meminta maaf karena ia tak mengingat apapun. Sanjay Sensei mengerti dan paham kalau Yuki pasti tak ingin mengingat kejadian itu lagi. Itu juga karena kesalahan Sanjay Sensei yang tak dewasa membuat Yuki seperti itu. Sanjay Sensei kembali membuka album foto lamanya, di mana di sana banyak sekali foto murid SD bersama Sanjay Sensei. Di antara semua murid, terdapat satu murid dengan wajah tanpa ekspresi dan sangat serius. Bocah itu hanya sendirian di foto dan tak ada satupun murid di sekitarnya. Yuki kaget tak menyangka bisa melihat dirinya di sana. Sanjay Sensei menjelaskan kalau dulu ia sempat menjadi wali kelasnya Yuki ketika masih SD, dan Sanjay Sensei meminta maaf soal masalah waktu itu, di mana Sanjay Sensei menangis dan meminta maaf sedalam-dalamnya ke Yuki. Di mana ketika Yuki mendengar kata wali kelas dan SD, perlahan ingatan itu muncul kembali. Yuki mulai teringat kejadian di masa lalu ketika ia masih duduk di bangku SD dan tak menyangka wali kelasnya saat itu yaitu Sanjay Sensei, karena Yuki sudah benar-benar melupakannya. Sanjay Sensei benar-benar meminta maaf karena sudah membuat kenangan buruk bagi Yuki, padahal harusnya ia membuat kenangan terindah untuk Yuki saat itu. Meskipun Sanjay Sensei mencoba melupakannya, tapi rasa bersalah itu terus muncul. Karena itulah saat ini Sanjay Sensei benar-benar meminta maaf sedalam-dalamnya, tapi Yuki benar-benar sudah tak masalahkannya lagi. Sanjay Sensei benar-benar tampak sedih yang membuat Yuki bingung harus bagaimana. Yuki juga tak ingin membuat Sanjay Sensei menjadi semakin kepikiran lagi dan bingung apa yang Sanjay Sensei harapkan darinya. Mengapa tiba-tiba Sanjay Sensei meminta maaf sekarang, padahal Yuki benar-benar tak marah. Yuki bertanya-tanya bagaimana cara mengatasi masalah ini lagi agar kejadian yang dialami Yuri tak kembali terjadi ke Sanjay Sensei. Yuki berpikir keras tak akan menyerah soal masalah ini karena pasti ada jawabannya. Yuki pun mengajak Sanjay Sensei untuk duduk dan menikmati kue bersama, yang membuat Sanjay Sensei keheranan karena Yuki ingin menikmati momennya saat ini. Bagi Yuki, ia benar-benar tak punya ingatan soal kejadian di masa lalu. Yang Yuki tahu adalah ia pernah mengalami kejadian menyakitkan saja di masa itu. Bahkan Yuki sudah lupa siapa-siapa nama orang yang terlibat saat itu. Tapi melihat Sanjay Sensei sekarang yang tampak tak tenang bahkan menghindari Yuki, membuat Yuki merasa tak nyaman. Yuki pun mengerti dan meminta Sanjay Sensei menjelaskan bagaimana Yuki dulu, bagaimana suasana kelasnya dulu, siapa saja teman kelas Yuki saat itu. Karena mereka sudah bertemu seperti ini, mengapa tak Sanjay Sensei ceritakan saja dari sudut pandang Sanjay Sensei saat itu. Sanjay Sensei bertanya apakah tak masalah karena bagi Yuki sendiri ia sudah benar-benar melupakannya. Jadi jika Sanjay Sensei tak mengatakan apapun, Yuki tak akan mengerti. Sanjay Sensei mengerti dan mengeluarkan album lainnya dalam rak buku. Ketika Sanjay Sensei mencari album di raknya, membuat Yuki menjadi sangat panik. Itu karena Sanjay Sensei saat ini menggunakan rok mini yang sangat pendek. Meskipun Sanjay Sensei menggunakan stocking, dengan Sanjay Sensei mencoba berdiri seperti itu, tentu Yuki bisa melihat celana dalam gurunya. Celana dalam berwarna ungu itu terpatri di dalam ingatan Yuki saat ini. Yuki pun bertanya mengapa Sanjay Sensei memutuskan menjadi guru SMA, di mana ketika mereka berdua melihat foto album Sanjay Sensei menceritakan semua kejadian yang terjadi saat itu. Tanpa diduga, Sanjay Sensei menjawab kalau sebenarnya ia sangat takut. Selama setahun, Sanjay Sensei benar-benar tersesat dan tak bisa melakukan apapun dengan benar. Ia benar-benar rapuh dan tak bisa melangkah maju. Tapi waktu terus berputar dan merasa jika begini terus, Sanjay Sensei hanya akan memberikan dampak buruk bagi murid-muridnya saja. Perlahan Sanjay Sensei mulai takut berdiri mengajar di depan kelas lagi. Sanjay Sensei benar-benar sudah tak percaya diri lagi dan keinginannya adalah mengajar perlahan menghilang. Sanjay Sensei merasa ia tak bisa melakukannya lagi dan berpikir untuk berhenti mengajar. Tapi Sanjay Sensei menyadari satu hal, jika ia mengajar di tingkatan SMA, maka pengaruhnya terhadap murid tak sebesar ketika ia mengajar tingkatan SD. Karena itulah Sanjay Sensei mencoba lagi dan akhirnya Sanjay Sensei dan Yuki bertemu di sekolah ini. Yuki merasa bersalah, ternyata itu semua karena Yuki. Tapi bukan begitu maksud Sanjay Sensei. Itu hanya ketidakmampuan Sanjay Sensei saja. Setahun setelah keluar, Sanjay Sensei hanya berdiam diri merenungkan semua yang telah ia lakukan. Mungkin saja saat itu para murid melihat Sanjay Sensei sebagai guru yang buruk. Pada akhirnya Sanjay Sensei bisa melangkah maju ke depan dan merasa pertemuannya dengan Yuki terasa seperti sebuah takdir. Tapi orang itu, yaitu Misaki, pasti Yuki sadar betapa rapuhnya orang itu dan menyerah akan mimpinya. Karena pernah mengajar bersama Sanjay Sensei saat itu membuat karirnya hancur berantakan. Sanjay Sensei memohon ke Yuki untuk membantu Misaki dan yakin Yuki bisa membawa perubahan, dan Yuki pun mengerti. Mendengar itu membuat Sanjay Sensei merasa sedikit lega dibuatnya. Yuki tiba-tiba berkata kalau begitu kenapa Sanjay Sensei tak memberinya semacam hadiah
dia atas masalah ini, yang membuat Sanjoji Sensei sangat kaget. Suasana yang tadinya suram kini tiba-tiba menjadi tegang, di mana Yuki mencoba mengambil buku dari dalam tasnya. Sanjoji Sensei bertanya, apakah jangan-jangan Yuki meminta itu lagi, di mana Yuki tak sabar menantikannya. Sanjoji Sensei berkata kalau itu mustahil dan meminta Yuki untuk memikirkannya sekali lagi, karena tubuh Sanjoji Sensei sangat tak menarik dan pasti akan membuat Yuki kecewa. Tapi Yuki merasa kalau tubuh Sanjoji Sensei tak semengecewakan itu. Juga Yuki belum memaafkan Sanjoji Sensei, dan Yuki teringat kalau ia direndahkan di depan kelas dan merasa itu pengalaman yang begitu menyakitkan. Meskipun begitu, bagi Sanjoji Sensei bukan berarti Yuki bisa seenak jidatnya. Juga Sanjoji Sensei merasa kalau itu sangat memalukan, tapi sudah terlambat menurut Yuki bagi Sanjoji Sensei untuk kabur, di mana Yuki tampak mencoba memaksa Sanjoji Sensei menuruti keinginannya. Di sisi lain, Sanjoji Sensei merasa kalau permintaan Yuki sangat memalukan baginya. Yuki berkata, bayangkan jika Sanjoji Sensei seorang guru dan tanpa sengaja melihat guru wanita lain pergi ke love hotel bersama pria tua. Pasti Sanjoji Sensei menjadi penasaran dan bertanya, dan Yuki tak akan percaya jika guru wanita itu mengatakan tak ada apapun yang terjadi. Apalagi Sanjoji Sensei mengajak Yuki pergi ke rumahnya, bahkan ke kamarnya Sanjoji Sensei, dan orang-orang sekitar pasti menjadi penasaran apa yang terjadi di antara Yuki dan Sanjoji Sensei. Tapi Sanjoji Sensei merasa ia masih belum ketahuan, jadi tak mungkin akan ada pemikiran semacam itu. Namun menurut Yuki, bukan mereka berdua yang memutuskan hal semacam itu. Juga jika tak terjadi sesuatu malah tampak aneh. Jadi jika terjadi sesuatu akan semakin membuatnya tampak natural. Sanjoji Sensei merasa kesal karena argumen Yuki yang selalu tak masuk akal seperti itu, di mana Yuki menjadi cemberut tampak kesal. Sanjoji Sensei bingung kenapa Yuki tiba-tiba menjadi seperti itu. Namun Yuki hanya berdiam diri tak merespon apapun yang dikatakan Sanjoji Sensei kepadanya. Sanjoji Sensei pun mengerti dan akan telanjang. Tapi Sanjoji Sensei memohon untuk diberi waktu bercukur dulu, karena ia tak bisa memperlihatkan tubuhnya yang seperti ini sekarang. Tapi Yuki melarangnya, karena itu juga bagian dari seni. Sanjoji Sensei sadar di umurnya yang sekarang sangat sulit bertemu orang baru, dan juga Sanjoji Sensei tampak kesal apa maksudnya bagian dari seni itu, dimana pada akhirnya mereka bertengkar selama 30 menit. Di era teknologi yang semakin maju, keamanan menjadi semakin kuat, dimana di luar sana terdapat orang-orang yang berhati-hati dengan smartphone milik mereka seperti nyawa terakhir. Yuki sendiri merasa begitu malas menggunakan keamanan yang seperti itu, karena Yuki sangat jarang menggunakan smartphone miliknya. Juga tak ada data penting di sana. Tapi sekarang itu menjadi sebuah masalah, di mana Yuki sadar mungkin musuh terbesarnya saat ini adalah kakaknya. Setelah kembali dari rumah Sanjoji Sensei, ingatan Yuki soal celana dalam berwarna ungu milik Sanjoji Sensei masih tertanam di ingatan Yuki, dan Yuki mengatakan kejadian itu ke Sanjoji Sensei. Yuki mengira ia akan dimarahi, tapi tanpa diduga Sanjoji Sensei tak mempermasalahkannya. Bahkan Sanjoji Sensei mengerti di umur Yuki sekarang pasti penasaran dengan hal semacam itu, dan jika mau Yuki bisa memfotonya, tapi jangan sampai foto itu ketahuan oleh orang lain. Karena itulah Yuki menjadi panik sekarang. Ia mencoba mencari tempat untuk menyembunyikan gambar ini di kamarnya, tapi semua barang di kamar ini milik ibu dan kakaknya, jadi tak mungkin Yuki menyembunyikan di kamar ini. Dimana tiba-tiba Yuri datang dan langsung masuk ke kamar Yuki sembari bertanya dari mana Yuki sebelumnya. Tapi Yuki balik bertanya kenapa kakaknya hanya menggunakan celana dalamnya saja, dimana Yuri di sana dengan tenang menggunakan tank top dan celana dalam sembari menikmati susu. Pandangan Yuki kemana-mana dan tak bisa menjadi tenang dibuatnya. Yuri menggoda dan bertanya, padahal Yuki menyukai hal semacam ini yang membuat Yuki menjadi sangat kesal. Bahkan Yuri bertanya warna kesukaan Yuki, dan nanti ia akan menggunakan warna kesukaan Yuki itu. Yuri pun kembali bertanya dari mana Yuki pergi dari tadi pagi, dimana Yuki berkata ia pergi ke rumah Sanjoji Sensei. Yuri heran mengapa ia pergi ke rumah gurunya di liburan musim panas. Namun Yuki berkata ia tak sedang dimarahi atau bagaimana. Tapi bukan itu intinya bagi Yuri. Yuki pun menjelaskan apa yang terjadi, dimana Yuri juga teringat kejadian itu ketika Yuki masih SD, dan tak menyangka gurunya saat itu adalah Sanjoji Sensei. Bagi Yuki sendiri, ia sudah tak mempermasalahkannya. Yuri pun mengerti juga bukankah mereka akan pergi ke pemandian air panas nanti. Memang itu akan sangat menyenangkan, tapi karena ini musim panas, Yuki juga harus pergi berenang juga, dimana Yuri tak sabar pergi berenang bersama Yuki. Yuki sendiri tak menyangka ia juga harus pergi berenang. Yuri kaget apakah Yuki tak ingin pergi berenang bersamanya. Tentu membuat Yuki mengalah dan berkata ia akan menemani kakaknya.
Saat ini, Miki dan lainnya dibuat sangat syok melihat Yuki yang baru keluar dari ruang ganti. Mereka bingung kenapa Yuki sangat lama di ruang ganti, ternyata menggunakan wetsuit, kostum yang dipakai perenang untuk diving ke lautan dalam. Yuki sadar kenapa semua orang begitu kaget, mengira ini selera yang aneh. Tapi Yuki berkata untuk tenang saja, ia sudah mengantisipasi keselamatannya. Tapi bukan itu masalahnya di sini, di mana mereka semua pergi ke pantai. Sebelum sekolah berakhir, Elizabeth atau Kana mengundang Yuki untuk pergi bermain ke pantai bersama teman kelas lainnya, dan tak menyangka kalau setengah dari kelas akan pergi bersama seperti sekarang. Untuk berjaga-jaga, Yuki menggunakan kostum ini demi keselamatan semua orang. Hinagi datang dan mengeluh melihat tingkah aneh lagi dari Yuki. Hinagi datang menggunakan bikini berwarna putih yang mencuri perhatian semua orang. Yuki memuji betapa imutnya Hinagi saat ini dan membuatnya tersipu malu. Shiori pun datang dan bertanya bagaimana dengan dirinya. Shiori tampak seksi karena payudaranya yang begitu besar, mencuri perhatian semua mata lelaki di sana. Yuki berpikir sejenak dan berkata kalau Shiori itu tampak mesum. Yuki pun langsung menghiraukan Shiori yang masih sangat syok dengan jawaban Yuki dan berharap mereka semua bisa bersenang-senang hari ini. Koki datang dan berkata kalau sudah lama ia tak pergi ke pantai seperti ini karena waktu SMP dulu ia sibuk dengan aktivitas klubnya, dan bertanya bagaimana dengan Yuki. Tapi bagi Yuki ini pertama kalinya ia datang kemari dan membuat Koki kaget mendengar jawaban Yuki. Shakado di sana juga tampak bersemangat karena ini juga pertama kalinya Shakado pergi bermain ke pantai. Padahal sehari sebelumnya Yuki dan Shakado sudah pergi bersama ke pantai dengan tujuan mencari koleksi serangga untuk Shakado. Meskipun Shakado tampak suram, tapi saat ini ia sangat bersemangat mengumpulkan serangga untuk hewan peliharaannya. Juga mereka menanam gelas untuk memancing para serangga, dan hari ini mereka akan mengambilnya. Karena itulah saat ini Shakado tersenyum senang karena serangga yang terkumpul sangat banyak. Yuki berkata ke Shakado untuk memasang perangkap, di mana Shakado berterima kasih atas bantuan Yuki. Karena sudah selesai mengumpulkan serangga, mereka pun bersenang-senang dan pergi berenang. Hinagi dan Shiori mendatangi Yuki dan bertanya apakah Yuki sudah menggunakan sunscreen. Yuki sendiri sudah menggunakannya, di mana mereka mengira Yuki ingin memasangkan sunscreen ke mereka berdua dan menjadi tersipu malu. Jika itu ibu atau kakaknya Yuki, sudah pasti mereka akan memaksa Yuki melakukannya. Tapi kedua orang ini begitu polos dan berharap mereka bisa seperti ini untuk selamanya. Hinagi dan Shiori bingung mengapa Yuki tampak aneh seperti itu. Yuki pun tiba-tiba memberikan pengarahan keamanan untuk semua orang dan menunjuk Koki soal pertanyaan apa yang penting sebelum melakukan renang. Koki berkata sangat penting untuk pemanasan terlebih dahulu karena bisa bahaya jika terjadi kram ketika sedang berenang. Yuki berkata itu hampir benar dan bertanya ke Shiori. Shiori berkata untuk tak mendekati batas aman renang di laut, tapi Yuki merasa tak akan ada orang gila yang berenang sejauh itu dan cukup nikmati waktu renang di tepian pantai saja. Miki pun bertanya balik ke Yuki apa jawaban yang tepat. Yuki berkata jawaban yang tepat adalah untuk berhati-hati dengan hiu. Jika mereka bertemu satu, mereka harus pergi menjauh karena banyak hiu yang menyerang manusia. Mendengar ocehan aneh Yuki, Hinagi pun berkata ke semua orang untuk segera pemanasan. Ketika yang lain asik bermain, Yuki saat ini sedang bersama Hinagi yang ketakutan. Hinagi memohon untuk jangan dilepas tangannya. Itu karena Hinagi saat ini sedang belajar berenang bersama Yuki. Hinagi teringat akan sesuatu, di mana Hiyori, adiknya Hinagi, ingin membicarakan sesuatu ke Yuki, yang membuat Yuki bingung apakah terjadi sesuatu. Jika itu Hiyori sedang dalam masalah, Yuki tentu siap membantunya. Hinagi berkata Hiyori ingin membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan temannya. Meskipun Yuki paham, tapi ia tak bisa memberi jawaban sebelum mengetahui kebenarannya. Yuki sendiri merasa tak yakin bisa memberikan saran untuk masalah anak SMP. Hinagi meminta maaf ke Yuki karena sudah menambah masalah ke Yuki, tapi Yuki sendiri tak mempermasalahkannya. Yuki merasa senang melihat Hinagi yang sudah tak menahan dirinya lagi dan bisa bersikap jujur seperti sekarang. Hinagi juga mengajak Yuki pergi ke festival musim panas bersama nanti. Yuki sendiri teringat akan kenangan masa lalunya, di mana Hinagi berharap ia bisa kembali seperti dulu lagi. Dulu setiap tahun Yuki dan Hinagi selalu pergi bersama ke festival musim panas, tapi itu sempat berhenti karena suatu alasan. Dan ingatan terakhir Yuki soal festival musim panas saat itu adalah ekspresi Hinagi yang tak tersenyum sama sekali. Hinagi benar-benar menyesal melepaskan tangannya saat itu. Itu bukan karena Hinagi tak menyukainya, malah sebaliknya. Hinagi hanya merasa malu saat itu dan tanpa sadar mendorong Yuki menjauh darinya. Hinagi benar-benar bodoh dan egois saat itu. Yuki merasa kalau
kalau mereka harusnya bisa memilih jalan yang berbeda daripada mengulang masa lalu lagi. Karena pemikiran yang seperti itu juga yang menahan Hinagi, Shiori, Oka, bahkan Yuri. Itu memang masuk akal kalau mereka menyesali masa lalu dan ingin mengulangi kejadian waktu itu agar tak menyesalinya lagi. Tapi pada akhirnya masa lalu hanyalah masa lalu. Mereka tak bisa menghapus atau menulis ulang kembali. Tak perlu merasa terpenjara akan masa lalu dan harusnya mereka berfokus akan masa depan agar kejadian itu tak terulang kembali. Juga Yuki sudah tak memikirkannya lagi dan tak pernah menyimpan rasa dendam akan masalah itu. Hinagi berkata jika hidup berbeda tanpa Yuki hanyalah kehidupan yang sia-sia. Bagi Hinagi, Yuki itu adalah teman masa kecil yang sangat berharga baginya dan bukan orang lain yang asing. Yuki selalu menghabiskan waktu, bahkan sebagian hidup Hinagi bersama Yuki sampai sekarang. Hinagi juga sudah tumbuh besar dan tak ingin selalu dilindungi oleh Yuki terus-menerus. Yuki bisa melihat kepercayaan diri datang dari Hinagi dan tampak menjadi semakin kuat. Yuki berkata kalau Hinagi sudah menjadi wanita yang sangat mengagumkan sekarang. Yuki pun bertanya apakah Hinagi sudah menyelesaikan lukisannya untuk kontes nanti. Hinagi cukup syok melihat dirinya tak begitu berbakat dalam hal seni, jadi sangat sulit menentukan lukisan apa yang ingin dikirim ke kontes. Tapi Yuki berkata untuk tak perlu khawatir seperti itu, karena Hinagi juga tak mengincar hadiah utamanya juga. Meskipun tanpa kesulitan, Yuki merasa senang Hinagi sangat menikmati waktunya di klub. Hinagi bertanya apakah Yuki akan sering datang ke klub seni, tapi Yuki merasa itu sangat mustahil, apalagi ada seseorang yang tak ingin Yuki temui di sana. Meskipun Hinagi akan kesulitan di sana, tapi Yuki tak merasa khawatir karena ada Sanjuji Sensei di sana. Berbicara soal Sanjuji Sensei, Yuki bingung mengapa Sanjuji Sensei bersikap aneh seperti itu hanya karena ketiak. Yuki yang bingung pun meminta Hinagi untuk menunjukkan ketiaknya. Tentu Hinagi kaget dan malu di saat yang bersamaan karena Yuki mengatakan sesuatu yang aneh, di mana Hinagi meminta ke Yuki harusnya sadar akan pengetahuan umum. Meskipun begitu, melihat reaksi Hinagi yang seperti itu, Yuki merasa ia sudah melakukan kesalahan yang fatal. Yuki meminta maaf ke Hinagi karena tak berpikir dengan benar, tapi tak perlu khawatir karena ketiak Hinagi tak mengeluarkan bau apapun. Wajah Hinagi memerah dan langsung memarahi Yuki. Hinagi yang kesal berkata ke Yuki kalau ketiaknya tak bau dan menyuruh Yuki menciumnya, di mana Yuki beneran mencium dan berkata kalau baunya seperti aroma laut. Tentu itu karena Hinagi habis berenang di laut dan meminta Yuki untuk jangan menceritakan masalah ini ke orang lain. Dan jika Hinagi mengetahui orang-orang membicarakan ini, pasti ini salahnya Yuki. Tapi Yuki malah membicarakan soal laut yang membuat Hinagi kesal. Ketika Hinagi memarahi Yuki, Yuki tiba-tiba berubah menjadi diam dan panik yang membuat Hinagi bertanya apakah ada masalah. Yuki sangat menantikan liburan ke pantai seperti ini, tapi saat ini Yuki merasa sangat kecewa. Yuki berkata kalau sesuatu yang aneh terjadi sekarang. Mengapa kejadian seperti celana dalam yang terlepas seperti di anime tak terjadi sekarang? Hinagi menjadi bingung apa maksud perkataan itu. Tapi Yuki berkata bukankah ini liburan ke pantai? Biasanya kejadian seperti pakaian renang yang terlepas itu umum terjadi bukan? Hinagi berkata tentu itu tak mungkin terjadi, apalagi semua orang waspada agar hal itu tak terjadi. Yuki menjadi sangat syok berat apakah kejadian semacam itu sangat jarang terjadi dan benar-benar membuat Yuki sangat kecewa berat. Hinagi juga ikutan kaget melihat Yuki yang tampak sangat depresi berat. Yuki sadar kalau ini terasa aneh karena biasanya hal semacam itu sering terjadi di rumahnya. Tapi Hinagi merasa ibu dan kakaknya Yuki sengaja melakukannya. Shiori yang mendengar itu mendatangi Yuki dan bertanya ke Yuki apakah Yuki benar-benar ingin melihatnya. Yuki yang tampak depresi langsung menepuk pundak Shiori dan berkata kalau kejadian itu harusnya kejadian yang bersifat keberuntungan, bukan kesengajaan. Yuki juga berkata ke Shiori bagaimana dengan tim renang wanita. Shiori tampak bersemangat meskipun ia bergabung di tengah semester, tapi senior dan teman dari kelas lain sangat menghargai Shiori dan menyambutnya dengan hangat. Meskipun menjadi manajer tim basket memang hal yang baik, tapi Shiori tak harus terikat akan masa lalu seperti itu. Apalagi Shiori itu sangat menarik perhatian. Shiori berkata kapten tim renang ingin berterima kasih ke Yuki, tapi itu keputusan Shiori sendiri yang ingin bergabung ke sana. Namun Shiori merasa itu tidak benar. Jika Yuki tak menyemangatinya, Shiori pasti belum bergabung. Meskipun menjadi manajer tim basket sangat penting, tapi Shiori merasa itu bukanlah tempatnya. Shiori merasa ia tak harus terkekang seperti dulu lagi, di mana tiba-tiba Yuki menembak pistol air ke Shiori yang membuatnya kaget. Shiori berkata kalau ia juga tak akan kalah dan menyerang balik Yuki. Yuki merasa ia tak bisa mengalah dan mengeluarkan pistol air yang sangat besar yang membuat Shiori kaget dan ketakutan. Pada akhirnya mereka semua bersenang-senang di pantai.
Saat ini semua murid sedang istirahat dan memanggang cumi-cumi di rumah pantai. Shiori yang baru dapat bayaran dari iklan yang Yuki tawarkan berencana untuk membagikan sepatu baru untuk anggota tim renang. Karena Shiori juga merasa senang disambut dengan hangat dalam tim. Padahal ia bergabung di tengah semester. Yuki berbisik ke Shiori dan berkata untuk menahan dirinya dulu, karena sebentar lagi edisi terbaru dari sepatu yang sama akan segera dirilis dengan tema Goddess dan Saint. Shiori tak menyangka versi terbaru akan segera dirilis tanpa sepengetahuannya. Karena itulah menurut Yuki, jika Shiori ingin membagikan hadiahnya, jika banyak variasi akan menjadi sangat menarik nantinya. Untuk versi pertama dari brand sepatu yang bekerja sama dengan Yuki, yaitu Bunny Man model dan Hero Party model, sudah sold out bahkan ketika masa pre-order. Dan ketika melakukan rapat, seseorang menyarankan ide menggunakan tema Goddess dan Saint model, dan tanpa perlu waktu lama, mereka langsung membuat versi kedua sepatu itu. Shiori sendiri merasa kecewa karena model dirinya yaitu Dancer tak termasuk model yang akan segera dirilis. Yuki menepuk bahu Shiori yang tampak sedih dan memanggilnya. Seketika Shiori sadar apa yang akan Yuki katakan, di mana Yuki berkata kalau pakaian Shiori saat ini paling terbuka di antara semua anggota parti pahlawan. Juga dengan tambahan model Goddess dan Saint model, harusnya bisa menambah variasi hadiahnya nanti. Tiba-tiba seseorang tertawa aneh yang membuat Yuki kaget, di mana itu datang dari Shakado yang tampak sedang berdoa. Tentu karena Shakado tak termasuk orang-orang yang bisa dimasukkan ke dalam lomba yang akan diadakan sebentar lagi, di mana sebentar lagi akan ada pertandingan serius untuk kelas 1B yaitu voli pantai. Dan demi pertandingan yang adil, bagi murid yang bergabung ke dalam klub olahraga dilarang untuk ikut bertanding dalam satu tim yang sama. Jika itu Yuki, Koki, dan Shiori berada dalam satu tim yang sama, tentu tak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Tentu yang keluar menjadi pemenang adalah Shiori, karena di tim Shiori ada Kana yang pernah bermain voli di masa lalu. Shakado di sana meminta maaf karena sudah menjadi beban bagi tim Yuki. Yuki tak mempermasalahkannya, dan sebagai hukumannya Shakado harus pergi ke salon ketika liburan musim panas ini. Itu membuat Shakado langsung membeku seketika karena begitu syoknya. Sedangkan Kana tampak sangat bersemangat, tak menyangka bisa mengalahkan Yuki. Yuki pun menyerahkan uang dan berkata kalau ini adalah hadiah untuk Kana. Sedangkan Kana merasa tak senang karena Yuki yang tak bisa diajak bercanda. Kana bertanya dari mana uang ini berasal. Yuki menjawab kalau uang ini dari Shiori yang ia dapatkan dari tubuhnya. Kana dibuat kaget mendengar kata-kata tak senonoh datang dari Yuki dan menatap Yuki dengan tajam. Padahal Yuki mengatakan yang sebenarnya dan mengira apa jangan-jangan jumlahnya terlalu sedikit. Yuki pun mengambil semangka dan meletakkannya di atas alas dan menarik perhatian semua orang. Lalu Yuki memukulnya sangat halus dan membelahnya menjadi 6 bagian. Semua orang yang melihat itu bertepuk tangan, bahkan ada yang bertanya bagaimana cara Yuki melakukannya. Yuki berbisik ke Kana cara memotong semangka dengan benar, di mana Yuki berkata sebelum memukulnya ia sudah memotong semangka itu dengan pisau. Jadi hanya dengan sedikit sentuhan semangka itu akan terpisah sendirinya. Tapi semua orang sudah menduganya, apalagi ini datang dari Yukito yang datang dengan ide-ide anehnya. Juga karena Kana sudah dapat hadiah uangnya, ia pun mengajak semua temannya untuk pergi makan siang bersama. Sekarang kita beralih ke sudut pandang seseorang yang tak dikenal, dan anggap saja ini seorang gadis dan kita akan panggil gadis itu. Saat ini gadis itu sedang dalam pikiran yang buruk karena ia merasa ia selalu saja sial. Ketika gadis itu mencoba menjauh dari orang itu, pada akhirnya orang itu semakin mendekat. Ia merasa tak seharusnya gadis itu ikut campur karena ini sangat menjengkelkan. Apakah orang itu berencana menghancurkan hidupnya lagi? Perasaan tak nyaman seperti kembali ke masa SD dulu. Meskipun gadis itu datang kemari untuk menikmati liburan bersama keluarganya, tapi sekarang hancur berantakan. Ia ragu tak seorang pun menyadari dirinya. Gadis itu mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tapi perasaan gelisah itu selalu saja muncul. Gadis itu selalu saja terjebak di pengulangan yang sama, tanpa mendapatkan jawaban apapun. Gadis itu merasa ia harus melepaskan semuanya, tapi merasa itu sangat mustahil. Orang itu tak akan pernah memaafkan musuhnya, karena begitulah cara orang itu menghancurkannya. Gadis itu tak menyangka menjaga rahasia seperti ini ternyata sangat melelahkan. Perasaan khawatir akan ketahuan seseorang yang membuatnya tak dapat menikmati masa sekolah dengan benar, juga tak mudah menyerangnya secara langsung karena gadis itu tak punya bantuan siapapun. Bahkan jika ia meminta bantuan dari para senior, sudah sangat yakin tak akan ada yang mau membantunya. Juga jika ketahuan ada seseorang yang mencoba menyerangnya, pasti ada orang lain yang langsung melaporkan masalah itu ke orang itu secara langsung. Karena suatu alasan, orang itu tak pernah sendirian. Semua orang tampak selalu mengikuti orang itu kemanapun ia pergi. Jika gadis itu berencana menghadapinya, itu akan membuat
membuatnya semakin terpenjara di sekolah ini. Apalagi jika kakaknya yang sangat menghormati orang itu mengetahui rencananya, pasti akan jadi masalah besar. Ini benar-benar menjadi situasi yang sangat bermasalah. Gadis itu berkata tak seharusnya ia bertemu dengan Kazu, dan itu adalah perasaan penyesalan yang tiada akhir. Ketika gadis itu pindah ke sekolah ini, seharusnya ia menjaga jarak dari apapun di sekolah. Gadis itu menjadi kesal mengapa semua orang di sekitar orang itu tampak bahagia dan tertawa, sedangkan ia sendirian. Ia mencoba menjaga hubungan dengan semua orang, tapi gadis itu sudah mencapai puncaknya. Ketika gadis itu tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba ombak besar mendatanginya dan membuatnya terbawa arus. Gadis itu mencoba bersikap tenang, tapi sangat sulit kabur dari arus yang besar ini. Dengan putus asa, ia meminta tolong ke siapapun yang ada di sekitarnya. Gadis itu bingung mengapa ia selalu berakhir seperti ini dan tak ingin mati seperti ini. Jika ini adalah karma, bukankah ini berlebihan? Karena ini bukan salahnya, melainkan salahnya orang itu. Namun dengan putus asa, gadis itu akan meminta maaf ke orang itu jika siapapun segera menolongnya. Tapi ia sadar tak akan ada siapapun yang datang menolongnya karena gadis itu selalu sendirian. Tiba-tiba seseorang berkata, ia tak menyangka benar-benar menghadapi situasi semacam ini, dan suara itu mencoba menenangkan gadis yang sedang tenggelam ini. Ia bertanya-tanya apakah gadis ini sedang berhalusinasi atau bagaimana. Suara itu tampak seperti mengulang pelajaran yang sudah ia pelajari ketika menghadapi situasi berbahaya semacam ini. Suara itu berkata untuk tenang saja karena mereka hampir sampai di daratan, jadi tak perlu takut seperti itu lagi. Perlahan gadis itu bisa melihat kembali sekitar. Ketika berhasil sampai di daratan, gadis itu menangis karena tak menyangka bisa sangat dekat dengan kematian. Ia menyentuh kakinya yang tampak kram karena paniknya di lautan. Suara itu bertanya apakah gadis itu baik-baik saja dan membuatnya penasaran siapa yang menolongnya. Gadis itu ingin berterima kasih, dan ketika melihat siapa di sana, ia dibuat kaget karena seseorang memanggilnya dengan nama Akari. Ia bisa merasakan suara familiar mendatanginya, namun kesadarannya perlahan semakin gelap dan membuatnya pingsan. Dan sekarang kita beralih ke sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga ini memuji Shiori dan tampak sangat akrab dengan Shiori. Di sana ada Miki yang tampak menyentuh payudara Shiori dan sangat memuji betapa besarnya payudara Shiori. Namun menyentuh payudara Shiori membuat Miki menjadi begitu ketagihan dan tak bisa berhenti. Shiori menjadi kesal dan meminta Miki untuk berhenti menyentuhnya. Itu mengingatkan Miki soal Yuki yang tampak bingung akan sesuatu. Apakah itu seukuran melon atau semangka? Tentu itu membuat Shiori menjadi tersipu malu karena merasa Yuki sedang membicarakan payudaranya. Shiori merasa kalau akhir-akhir ini Yuki menjadi orang yang mesum, tapi itu wajar menurut Miki karena Yuki selalu menerima hal semacam itu dari keluarganya. Jadinya ia tak punya batasan lagi. Mendengar itu membuat Hinagi kaget karena ia sangat mengenal keluarga Yuki. Miki berkata kalau Yuki sungguh berani bisa mengatakan hal semacam itu, tapi menurut Hinagi, Yuki hanya bersikap jujur seperti biasanya. Juga mereka menyadari kalau Yuki semakin populer akhir-akhir ini. Bahkan hari ini Yuki juga tampak menyelamatkan gadis yang hampir tenggelam. Semua orang di kelas melihat Yuki yang tampak seperti seorang pahlawan saat itu. Miki merasa mungkin karena itulah Yuki selalu berkata persiapan itu penting. Miki juga berkata ke Shiori, bukankah menyenangkan diperlakukan dengan baik oleh Yuki akhir-akhir ini? Tapi Shiori berkata untuk jangan cemburu seperti itu, karena itu idenya Yuki sendiri. Ia hanya ingin semua orang bersenang-senang. Juga semua dana yang digunakan liburan ini datang dari pekerjaan yang Yuki ajak sebelumnya. Miki bertanya apakah Shiori akan menggunakan kostum dancer itu lagi. Namun Shiori menolaknya karena begitu memalukan. Apalagi Yuki mengatakan akan ada edisi lainnya, pasti akan ada edisi dancer yang membuat Shiori semakin tak tenang. Tentu Shiori tak akan menolak jika Yuki yang memintanya, meskipun ia harus menggunakan kostum yang memalukan itu lagi. Karena sekarang di sekitar Yuki banyak orang yang sangat bahagia, tak seperti dulu. Juga tanpa sadar semua teman kelas tanpa sadar bergantung dengan Yuki, dan acara hari ini adalah buktinya. Mereka semua berusaha sekeras mungkin agar Yuki juga bisa bersenang-senang di liburan ke pantai hari ini. Karena tiba-tiba menarik Shakado yang sendirian, sedangkan Shakado tampak kecewa melihat ukuran payudaranya tak sama seperti gadis seumurannya. Miki tiba-tiba berkata ke Shiori dan Hinagi kalau gadis yang Yuki selamatkan sebelumnya bisa saja menjadi saingan mereka berdua. Tapi Shiori berkata ia tak peduli soal itu. Namun berbeda dengan Hinagi, bukan itu yang penting. Bahkan dirinya juga berteman dengan Shiori, saingan utamanya. Apalagi Yuki sudah mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan. Hinagi sadar sudah melakukan kesalahan yang buruk, tapi Yuki selalu saja datang menolongnya. Karena itulah Hinagi merasa ini gilirannya untuk membalas kebaikan Yuki. Untuk sekarang Hinagi berusaha agar Yuki bisa menikmati kesehariannya dengan tenang. Shiori di sana mendengarkan perkataan Hinagi dengan seksama. Tanda ia juga setuju soal itu karena ia juga merasakan hal yang sama. Yuki pernah berkata ke Shiori kalau ia tak akan pergi kemanapun. Karena itulah Shiori juga ingin menjadi orang yang hangat seperti Yuki, seseorang yang bisa membawakan kebahagiaan ke sekitarnya. Karena ini adalah jalan ninjanya Shiori dan Hinagi. Meskipun mereka tak tahu masa depan yang menanti mereka berdua, juga mereka penasaran apakah para murid laki-laki
sudah selesai mandinya dan berharap Yuki tak membuat masalah seperti biasanya.